Shalom anak ibu kelas 4, apa kabar? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya nak ya. Ya, kita kembali bertemu dalam pelajaran agama di semester genap ini ya. Ya, kita sebelum memulai pelajaran seperti biasa, kamu boleh mulai di rumah dengan beribadah singkat ya nak. Membaca Alkitab, bernyanyi, kemudian berdoa. Kamu lakukan di rumah ya. Ya, nah sekarang kita masuki ke pelajaran di semester ini, yaitu mengenai terpilih meskipun memiliki kelemahan. Nah, anak-anak ibu, di semester-semester yang lalu kita sudah pelajari bahwa manusia itu bergantung sepenuhnya kepada Allah karena kita memiliki keterbatasan, ya. Dia selalu hadir pada kita, bersama dengan kita, ya. Kehadiran Allah bisa kita lihat dalam berbagai peristiwa, ya, dari peristiwa penciptaan, ya, dari segala hasil ciptaan Tuhan kita bisa lihat bahwa Dia maha hadir. Kemudian dari peristiwa-peristiwa kehidupan, nah, Allah selalu hadir bersama dengan kita. Nah, mengapa? Karena Allah maha kuasa, sementara manusia terbatas, ya, manusia penuh dengan keterbatasan, sehingga manusia itu tidak bisa melakukan apapun tanpa Allah. Ya, kita hanya bisa menjalani hari-hari kita dengan Allah. Kita memiliki banyak sekali kelemahan dan kekurangan. Namun anak-anak ibu, meskipun kita memiliki kekurangan atau kelemahan, ya, meskipun kita memiliki keterbatasan, tapi Allah sanggup memilih kita untuk memakai kita untuk pekerjaannya yang mulia. Nah, anak-anak ibu, kamu boleh baca bukumu atau buka bukumu di pelajaran 6 halaman 56, ya. Halaman 56. Coba dibuka sama-sama di situ ya nak ya. Kamu buka juga bukumu halaman 56. Terpilih walaupun memiliki keterbatasan. Nah, ada seorang tokoh Alkitab, yaitu Musa, ya. Musa ini adalah seorang penggembala kambing domba. Dia berbadan kecil. Dia itu anak bungsu dari antara saudara-saudaranya, ya. Dia pekerjaannya menggiring domba atau mengembalakan domba, tadi ibu bilangin ya. Nah, suatu waktu Musa menggembalakan dombanya di Gunung Horeb, ya. Dia membawa dombanya untuk mencari rumput di Gunung Horeb. Tiba-tiba ia melihat ada semak duri yang menyala-nyala, tapi tidak menghanguskan semak duri itu. Nah, betul pikir Musa. Kemudian dia mendekatinya, dia mencoba memeriksanya. Sewaktu dia berbuat demikian, tiba-tiba ada suara terdengar. Jangan dekat-dekat, katanya. Hai Musa, jangan mendekat. Tanggalkanlah kasutmu, sebab ini adalah tempat yang suci, tempat yang kudus, katanya. Musa mengerti bahwa itu adalah suara Tuhan Allah. Nah, Tuhan mengatakan bahwa ia mendengar jeritan-jeritan bangsa Israel, bangsanya Musa. Jadi Allah ingin Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Lalu apa yang terjadi? Apa respon Musa? Dia sedikit menolak. Dia merasa dia tidak mampu karena dia menganggap dirinya lemah. Dia bilang dia berat lidah, tidak pandai bicara. Nah, apa kata Tuhan Allah? Kalau aku yang menyuruh, kalau aku yang memilih, aku akan memampukanmu. Nah, anak-anak ibu, bagaimana Allah memilih Musa, seorang penggembala domba, untuk memimpin suatu bangsa yang besar keluar dari perbudakan Mesir? Maka begitu juga lah Tuhan Allah akan memakai kita untuk suatu pekerjaan yang besar. Jangan merasa dirimu lemah, dirimu tidak berarti, dirimu tidak bisa apa-apa. Yakin pada Tuhan, Dia pasti akan memampukan kita. Iya, kita memang memiliki banyak keterbatasan, banyak sekali. Tapi kalau kita sudah mengikut sertakan Tuhan dalam rencana kita atau dalam suatu pekerjaan kita, dalam hidup kita, maka kita akan dimampukannya. Tuhan akan menolong. Jadi kita tidak boleh beralasan lagi. Misalnya kamu dipilih ketua kelas misalnya nanti kalau sudah tatap muka, jangan kamu menolak.
Bu, aku nggak bisa, aku nggak pandai. Jangan begitu ya nak ya. Karena Tuhan Allah kalau sudah memilih anaknya untuk melakukan suatu hal, dia pasti akan memampukannya. Nah, seperti si Musa tadi, sebenarnya dia takut untuk menghadapi Raja Firaun. Apakah Raja Firaun akan mengizinkan dia membawa bangsanya keluar atau tidak? Dia takut. Tapi setelah Tuhan memberikan pengharapan kepada dia bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan dia, akhirnya dia pun melaksanakan tugasnya. Tuhan menyuruh kakaknya Harun untuk menemaninya. Nah, anak-anak ibu, tidak ada lagi alasan untuk kita menolak untuk melakukan perbuatan baik. Ya, meskipun kamu masih kecil, meskipun anggap kamu lemah, Tuhan akan memampukan. Tuhan ada bersama dengan kita. Ya. Nah, di dalam Alkitab banyak tokoh lain seperti Musa ini, yang walaupun memiliki banyak kelemahan, tapi dipakai Tuhan untuk suatu pekerjaan yang ajaib. Misalnya seperti Daud, ya. Daud, dia juga pekerjaannya tadinya mengembalakan domba. Ya. Dia itu bangsa kecil, tapi dia bisa mengalahkan Goliat, ya, panglima Palestina ketika itu yang sangat besar badannya seperti raksasa. Tapi Daud hanya bermodalkan ketapel, dia bisa mengalahkan, menjatuhkan si Goliat tersebut. Itu karena apa? Karena Tuhan bisa menolong dia. Selain Daud masih banyak lagi ya. Ada Petrus si penjala ikan. Dia bisa dipakai Tuhan menjadi penjala manusia atau untuk mempertobatkan orang-orang ya menjadi mengikuti Kristus. Amos si petani kurma, Gideon dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, mengapa Allah memilih manusia yang terbatas? Karena Allah ingin menyatakan kuasanya, Allah ingin menyatakan kasihnya, Allah ingin menyatakan kebesarannya. Ya. Allah ingin kita mempermuliakan namanya. Jadi anak-anak ibu, kita tidak boleh merasa minder, rendah diri. Karena apa? Karena ingat Tuhan Allah akan memampukan kita. Nah, jadi anak-anak ibu ingin kamu ya sebagai tugas kamu baca nanti bukumu ya halaman 59 sampai halaman 60 ya. Juga Keluaran 3 dalam Alkitab ya. 59 sampai 60 lalu kamu kerjakanlah, ada di sana 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan kamu jawab nanti anak ya. Jadi untuk minggu ini tugas anak ibu kelas 4 hanya itu, membaca 9 sampai 60 dan menjawab 4 pertanyaan. Oke anak-anak ibu harap semua langsung mengerjakan ya nak. Jangan ditunggu, jangan ditunda, nanti kamu jadi malas jadi tidak mengerjakannya. Setelah kamu kerjakan, kamu foto kirim ke WA ibu. Oke anak ibu kelas 4, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa. Oke, shalom.